yaitu ada perkara-perkara yang halal dan ada perkara-perkara yang haram. Ya. Perkara-perkara yang haram itulah perkara-perkara yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakannya ketika itu adalah satu makanan. Ketika dia perkara yang buruk mungkin terkait tentang masalah lisan, ucapan, perbuatan ya, dan semacamnya, maka tentunya diperintahkan untuk kita tinggalkan karena perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya perkara yang baik ini ya, dalam kehidupan kita itu sangat banyak ya, sangat banyak. Adapun perkara yang haram itu jumlahnya terbatas sedikit ya. Walaupun orang-orang yang memperturutkan daripada hawa nafsunya, terkadang mereka mengatakan kenapa sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Padahal sebenarnya yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya. Coba makanan, ya, minuman saja. Luar biasa banyak yang dihalalkan oleh Allah, ya. Air putih, air teh, kopi, susu, ya, jus, banyak sekali ya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diharamkan ya secara umum itu adalah khamar, ya. Khamar dengan tentunya berbagai macam jumlahnya ya. Ya, khamar. Nah, tetapi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya itu seperti itu, ya. Kenapa sedikit-sedikit haram? Ini haram, itu haram. Padahal sebenarnya ya, yang halal jauh lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, Allah Subhanahu wa taala yaitu memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang baik ya. Makanan-makanan yang baik yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Di antara tadi penjelasan tentang at-thayyib itu adalah hal-halal, yaitu perkara yang halal ya, yang telah ditetapkan di dalam syariat agama kita. Ya. Maka tentunya tadi makna sebaliknya, perkara yang ya buruk itu segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ya, ada beberapa surah yang juga menunjukkan tentang beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai lawan dari perkara yang dihalalkan ya, atau sebaliknya dari hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqimu bil azlam dzalikum rizqun ya. Nah, ini perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Lanjutan ayat ini ya, surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma ya'izul ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wakhshawni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi lanjutan ayat ini terkait tentang masalah kesempurnaan ajaran agama Islam. Ayat ini turun ya, itu tidak
lama turunnya ayat ini, beberapa bulan kemudian, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu meninggal. Maka ada sebagian ulama kita yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun ayat ini, ya. Sebagian berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena petunjuk bahwa Islam sudah sempurna, ya. Kalau sudah sempurna berarti ya tugas daripada Rasul itu sudah selesai, ya, sudah selesai. Jadi wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Dan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian yaitu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Ini juga menjadi penegasan bahwa ya kita harus meyakini, ya, kita harus meyakini bahwa dinul Islam adalah din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul islama dinan. Dalam ayat yang lain, firman Allah yang lain itu, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu penegasan bahwa barang siapa yang memilih, ya, mencari agama, keyakinan selain daripada Islam itu, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari akhirat mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jemaah yang diatur Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ada beberapa poin, yaitu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal tersebut yaitu diantaranya yaitu adalah bangkai, al-maitah, ya, maitah, ya, jadi bangkai. Kemudian yang kedua adalah darah, adam, ya, bangkai, darah. Kemudian al-hinzir, yaitu daging babi. Kemudian daging atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi hewannya dari segi asalnya halal untuk dimakan, misalnya sapi, ayam, kambing, domba, dan semacamnya. Tetapi ketika disembelih bukan karena atas nama Allah, maka juga itu hukumnya haram untuk dimakan. Ya. Kemudian yang lain juga adalah hewan yang mati tercekik. Ya. Ada hewan kemudian ya mungkin ada yang kejat dan seterusnya, atau mungkin jatuh tercekik, ya, terus mati di situ, ya, maka termasuk adalah yang dilarang, ya. Kemudian juga hewan yang dipukul, ya, dipukul saja sampai mati, ya, atau yang jatuh dari ketinggian kemudian mati, ya, maka itu adalah hewan-hewan yang haram. Atau kemudian yang ditanduk, ya, timba kelahi, ya, kambing dengan kambing kemudian ditanduk, ya, kemudian mati, ya, maka itu juga termasuk haram yang haram dimakan, ya. Dan termasuk juga adalah hewan yang diterkam daripada binatang buas, ya, binatang buas. Setelah itu kemudian Allah, ya, memberikan pengecualian, ya, kecuali disembelih, ya, kecuali yang disempat kamu sembelih, ya. Maksudnya sebelum dia mati kemudian disembelih, ya. Jadi misalnya jatuh dari ketinggian, sebelum dia mati kemudian disembelih, ya. Atau kemudian yang tercekik tadi belum mati kemudian disembelih, ya. Jadi bukan sudah mati, karena kalau sudah mati maka itu sudah jadi bangkai, ya. Termasuk juga biasa kalau binatang peliharaan kita, ya, keluar ke jalan, ada yang tabrak, ya, motor atau mobil, ya, ini semacam ini, ya, bisa kemudian sebelum dia mati disembelih, ya, Allah memberikan kecuali yang sempat kamu sembelih, ya. Kemudian juga
Allah menyebutkan bahwa termasuk perkara yang disembelih untuk berhala, ya. Disembelih untuk berhala, ya. Untuk sesajian berhala, ya. Termasuk juga perkara yang diharamkan. Nah, ini terkait masalah perbuatan, ya. Mengundi nasib dengan aslam anak panah karena itu suatu perbuatan yang fasik, ya. Ini perbuatan, ya. Kalau tadi itu terkait tentang sebelumnya terkait tentang masalah makanan, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa perkara-perkara tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai seorang mukmin, orang-orang yang beriman, mesti meyakini ini pemahaman dasar dulu, ya. Pemahaman dasar kita bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu mengandung keburukan. Itu dulu yang kita harus yakini. Ya, keyakinan kita, pemahaman kita harus bangun dari situ, ya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu mengandung suatu keburukan. Dari situ. Kita harus bangun dari situ, ya. Nah, kalau kita sudah bangun dari situ, adapun hikmah faedahnya yang berikutnya itu nanti kemudian kita bisa dapatkan, ya, kita bisa dapatkan, ya. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diteliti, ya, setelah diteliti perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu ada hikmah di balik tersebut, ya. Kenapa Allah mengharamkan, ya. Sama tadi misalnya yaitu memakan bangkai, ya. Kemudian makan daging babi, ya. Itu semua perkara yang diharamkan oleh Allah ini semua ada, ya, hikmahnya ketika dipelajari secara ilmiah, ya. Taruh misalnya darah, ya, darah. Ini kadang juga biasa ada yang sengaja memang dibekukan kemudian dimakan, ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa darah itu pengantar mikroba yang diantara adalah pengantar mikroba, maka dilarang untuk ini cepat itu, ya. Begitu juga misalnya babi, ya, kita sudah kenal pada babi itu ada cacing-cacing, ya, termasuk yang terkenal cacing pita yang juga membahayakan bagi manusia, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagian yang terakhir yang disebut oleh Allah itu adalah mengundi nasib dengan bil azlam, ya, dengan anak panah, ya. Ini terkait tentang masalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, ya, yaitu dia mengundi nasib dengan anak panah, ya. Jadi disebutkan dalam suatu riwayat, ya, orang-orang jahiliyah itu, ya, menyimpan itu 3 anak panah di Ka'bah, ya, yang belum dikasih bulu, ya, panah. Kemudian satu ditulis lakukan, ya. Yang satu ditulis lagi jangan lakukan. Yang satu tidak ada tulisannya, ya. Jadi mereka ketika akan melakukan suatu hajatan yang besar atau melakukan perjalanan yang penting, ya, itu memang kalau ada penjaganya pada waktu itu, ya. Jadi ketika mau berangkat atau melakukan sesuatu hal yang penting, dia datang ke situ, ya, untuk minta dicabut, ya, bagaimana nanti apa yang dilakukan. Ketika misalnya penjaga Ka'bah itu ini kan tidak kelihatan, ya, dicabut saja, oh muncul misalnya tidak ada tulisannya, berarti ulang lagi, langsung lagi, ya. Kemudian nanti dicabut lagi, muncul misalnya jangan lakukan, ya, misalnya dia mau pergi bersafar, berdagang, ya, perjalanan jauh, kalau muncul jangan lakukan, berarti dia tunda dulu perjalanan. Tapi kalau muncul misalnya dia cabut lakukan, baru kemudian dia. Nah, ini jemaah yang diaku Allah Subhanahu wa taala di antara keyakinan jahiliyah, yaitu mengundi nasibnya dengan anak panah, ya. Juga di antara, ya, kebiasaan mereka selain anak panah, biasanya juga itu dengan kehadiran hewan-hewan tertentu, ya, atau mungkin suara hewan-hewan tertentu, ya. Dia mendengarkan, oh suara ini, oh berarti yang kita keluar, ya.
atau kemudian pas keluar melihat misalnya binatang tertentu, misalnya ular, batalkan dulu, ya, karena keyakinannya ini dan itu dan seterusnya. Ya. Ini diantara perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait yaitu masalah perbuatan. Ya, kalau sebelumnya tadi itu adalah perkara-perkara terkait tentang masalah makanan. Nah, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang kedua, ya, poin yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, yaitu perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur adalah merupakan salah satu di antara tugas kita, ya, kewajiban kita sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sesungguhnya kesyukuran itu adalah merupakan bukti kita, ya, meyakini bahwa segala sesuatu karunia nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim yang menjadi motivasi bagi kita, ya. Ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, ya. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid, ya. Jadi jika kalian mensyukuri daripada nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan tambahkan daripada nikmat tersebut. Ini menjadi penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa nikmat ketika disyukuri maka akan ditambah. Tetapi ketika dikufuri maka ada konsekuensinya, yaitu ada azab siksa yang menanti, ya, di akhirat ketika seseorang tidak mensyukuri daripada nikmat tersebut. Bahkan itu tidak sampai di akhirat, di dunia saja bisa saja seseorang bisa mendapatkan azab dari Allah ketika tidak mensyukuri daripada nikmat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Madarijus Salikin itu disebutkan bahwa yaitu syukur itu secara umum itu ada dua, ya. Mensyukuri daripada perkara-perkara yang sifatnya lahiriah, ya, materi. Yang kedua adalah mensyukuri perkara-perkara yang sifatnya batiniah atau non materi, ya. Kalau materi itu kan kesehatan, kemudian harta, umur yang panjang, kesempatan dan seterusnya, ya. Ya, semuanya sifat-sifatnya yang materi lahir. Kemudian batin itu adalah yaitu terkait tentang masalah keimanan, ketauhidan, ya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka itu juga ya perlu kita syukuri, ya. Nah, tentunya bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan dua bentuk kenikmatan tersebut, zahiran wa batinan, ya, ni'amahu zahiran wa batinan, nikmat yang dikerjakan oleh Allah kepada kita yang zahir, yang lahir, yang nampak, dan batinan yang secara batin, yaitu ketauhidan, keimanan, ya, maka keduanya perlu disyukuri dan dijaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang dari satu sisi sangat berhati-hati untuk menjaga nikmat yang sifatnya lahir, menjaga rumahnya, menjaga kendaraannya, menjaga perhiasannya, ya, menjaga kenikmatan lahir yang lain, hartanya dan seterusnya, menjaga kesehatannya. Tetapi ya terkadang yang dilupakan adalah menjaga yang sifatnya batiniah, padahal itu lebih besar, ya. Keimanan dan ketauhidan itu justru lebih penting kita jaga, ya. Itu bisa dirusak, ya, oleh setan bersama dengan bala tentaranya. Ya. Kalau ada pencuri datang ke rumah kita, mencuri harta kita, mencuri barang kita, itu masih kecil itu, ya. Tetapi ketika ada yang datang mencuri keimanan, ketauhidan kita, merusak
ya itu lebih besar dia punya efek ya. Akibatnya kenapa? Karena ya itu akan berakibat sampai di akhirat ya. Sama tadi misalnya keyakinan yang kita sudah sebutkan, mempercayai tentang ya nasib-nasib tersebut ya, ketika ini, ketika itu dan seterusnya ya. Dia meyakini tentang hal itu, maka ini menjadi hal yang kita harus jaga keimanan kita, ketelitian kita. Sedikit ya saya akan sampaikan satu riwayat ya, ini berkenaan dengan hujan kita pada saat-saat ini. Alhamdulillah ya sudah mulai juga reda ya, dan beberapa titik yang tadinya sudah tergenang sudah mulai kembali disebut ya. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW sholat subuh bersama dengan para sahabat di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini salah satu tempat ya kita kenal mungkin di sirah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Pada waktu itu beliau sholat subuh ya di lokasi itu bersama dengan para sahabat. Kemudian setelah sholat subuh, yaitu Rasulullah SAW yaitu menghadap kepada para sahabat. Ya. Ini juga salah satu di antara sunnah setelah kita sholat, imam setelah sholat mimpi sholat dia menghadap ke makmum. Ya. Rasulullah setelah mimpi sholat beliau berbalik ke makmum. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ya. Ya, apakah kalian, dan pada waktu itu diceritakan dalam riwayat itu bahwa pada waktu itu subuh di malam harinya itu sempat itu hujan ya, dan masih ada bekas-bekas bahwa di subuh hari itu habis hujan semalam ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat ya, apakah kalian mengetahui ya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ya. Jadi apa kalian mengetahui ya maqala rabbukum ya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Maka para sahabat mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan ya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh ini di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Ya. Jadi Rasul menyampaikan, ya Allah menyampaikan berfirman, sesungguhnya pada subuh hari ini, ya ada di antara hambaku beriman kepadaku dan kufur kepadaku. Adapun orang yang beriman itu, ya man qala ya mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa hujan itu turun karena karunia Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Ya. Tapi adapun orang-orang yang menyandarkan bahwa hujan itu turun karena bintang ini, bintang itu, maka itulah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Coba ini saya kembalikan bahwa ini adalah terkait tentang masalah ketauhidan, masalah keyakinan. Ya. Sangat sederhana, ya. Seseorang itu bisa terjatuh kepada kekufuran, ya. Bukan perbuatan, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan, ya. Turun hujan ini, ya, karena pengaruh bintang ini, bintang itu. Ya. Orang-orang tua kita dulu, ya, memang salah satu di antara fungsi bintang itu adalah yaitu petunjuk, ya. Terutama petunjuk dalam perjalanan baik di lautan maupun di daratan, karena orang sudah tahu biasa posisinya ini, oh ini arah bintang ini arah posisinya di sebelah selatan, ini di utara seterusnya. Jadi ketika melakukan perjalanan biasa dijadikan sebagai patokan ya. Namun kemudian ya orang-orang terdahulu juga ya membagi mansilah bintang itu, sehingga kemudian menganggap ada pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu eko lagi ya. Dulu di tahun-tahun 80-an ya sampai 90-an itu marak itu zodiak di media
ya, media cetak, ya, entah di koran, di majalah, apalagi di majalah-majalah remaja biasa. Zodiak itu kan ada bintang ini sampai itu mengikuti bulan itu. Jadi biasa kalau ada yang lahir bulan Januari misalnya, Februari, oh bintangnya ini, ya. Nah, biasanya itu ada di situ anunya. Muncul setiap bulan itu ada apa istilahnya ini tebakannya itu atau kemudian ininya, ya. Oh ini bintang ini seperti ini, ya, masa depannya seperti ini, keadaannya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya perkara yang dilarang, ya, perkara yang diharamkan, ya. Yaitu menyandarkan sesuatu, ya, perkara kepada bintang tersebut. Ya. Padahal bintang itu hanya sebagai wasilah petunjuk saja bagi manusia. Tetapi segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hujan turun karena Allah, hujan tidak turun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengaturan. Lalu bertanya, ya, bagaimana pawang hujan? Ya. Biasa juga betul-betul dia ini, ya. Tetapi segala sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari ketetapan Allah. Ya. Secara kebetulan saya sama dengan dukun, ya. Dukun itu kan tebakannya kadang benar, kadang tidak, ya. Pawang hujan juga seperti itu, tidak selamanya juga, ya. Dan itulah ujian bagi manusia, ya. Apakah dia tetap yakin kepada Allah atau kemudian yakin kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menyandarkan juga, ya, dia mengatakan ada yang benar, ada yang kuasa, ya. Ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu bisa terjatuh pada perkara yang syirik, ya. Perkara yang syirik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata semua masuk di sini. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Yang mudah sebelum kita berakhir, yang dari jemaah ada yang mau ditambahkan atau mungkin diseringkan, kita persilakan. Ini banyak spread. Oh, Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz tentang masalah yang dimakan halal atau haram. Yang masalah halal tadi Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana misalnya kalau kita yang sempat makan, misalnya yang tidak halal, misalnya cara penyembeliannya atau bagaimana, atau cara mendapatkan harta yang tidak halal sempat dimakan dan sudah jadi daging di badan kita, termasuk ke anak kita. Bagaimana ini saat apakah ibadah kita bisa diterima atau bagaimana? Kemudian ada saya dengar katanya yang mencuci itu di neraka baru bisa bersih. Bagaimana ini terkait cara ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tentunya kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari perkara-perkara yang dilarang, ya, oleh Allah, baik sengaja atau tidak sengaja, ya. Namun kemudian sisi Allah juga, yaitu terbuka daripada pintu-pintu rahmat dan tobatnya terhadap hambanya, ya. Alhamdulillah kalau kita sudah sadar, ya, bahwa kita telah melakukan perbuatan dilarang ini dan seterusnya itu satu sebenarnya kesyukuran, ya. Kemudian kita ikuti dengan, yaitu kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perkara yang haram yang telah menjadi darah daging kita, ya, ini juga disebutkan dalam riwayat, ya, bahwa, ya, makanan yang haram yang tumbuh dalam daging kita itu adalah yang an-naru haqqun, ya, maka api neraka itu yang lebih berhak untuk membakarnya, ya. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, senantiasa husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan kita banyak bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut, ya, memakan makanan yang haram atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perbuatan yang paling besar pun, dosa yang paling besar pun, tidak lagi di atasnya itu saja bisa diampuni Allah ketika kita
bertobat adalah masalah kesyirikan, ya. Kesyirikan adalah dosa yang paling nenek moyang nyebut dosa, tidak ada yang di atasnya, ya. Tetapi ketika seseorang bertobat dan meninggalkan tersebut, maka Allah akan mengampuni. Ya. Dan tentunya dalam ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dari sini kita bisa memahami, ya, bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Ketika pelakunya meninggal dalam melakukan kesyirikan, ya. Tapi kalau dia bertobat berarti dia sudah tidak pelaku syirik lagi. Yang dimaksud adalah orang yang meninggal dalam kesyirikannya, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi mungkin kita melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, ya. Dosa ini, dosa itu dan seterusnya. Tapi kalau Allah mau mengampuni itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah mengatakan, sudah, nanti dicuci dulu baru itu juga adalah merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersangka baik kepada Allah, terus mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita banyak beristighfar, banyak bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa tersebut dan tidak dihisab lagi nanti pada hari akhirat. Mungkin dari ibu atau siapa? Saya tadi pegang mic sampai di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Pak Ustaz masalah ayam potong itu yang kita beli di pasar. Oh iya. Kadang kuliah itu pemotongannya sarapan apakah kita baca jika Bismillah atau tidak. Jadi bagaimana kita mensiasati? Yang kedua, bagaimana caranya sebenarnya Pak Ustaz memotong? Dulu kan di kampung di Solo kita dulu kerja dulu itu ayam. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu di kampung dia sakral sekali kalau potong ayam, ya. Dijendeki dulu, ya. Kepalanya, badannya sampai di kaki-kakinya. Saya dulu juga waktu kecil sempat praktekkan juga itu kalau disuruh bapak dengan ayam itu dipotong. Tapi nanti setelah kita ketahui ternyata tidak perlu, ya. Soalnya untuk potong binatang ternyata tidak perlu dimiliki sebenarnya. Etika kita sebenarnya mengikuti adab etika menyembelih, ya. Misalnya tajam, kemudian dengan lemah lembut dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang pertama tadi ditanyakan, ya. Kalau tidak salah pernah juga dibahas mungkin intinya oleh Ustaz Roni itu, ya. Jadi intinya kalau dia yang memotongnya menyembelih adalah seorang muslim yang ini, ya, maka kita meyakini bahwa dia tidak baca basmalah. Dan kalau kita makan itu tentunya kita juga tidak membaca basmalah. Ya. Walaupun dari satu sisi, ya, kalau saya itu biasanya bagusnya memiliki ayam yang mungkin kita yang disembelih, karena biasanya yang potong juga kadang-kadang kita ragu juga dalam satu sisi jangan sampai tidak disembelih, ya. Ada kan biasa jadi istilahnya sudah mati baru kemudian disembelih itu sebenarnya haram hukumnya. Tapi bagi kita tentunya ya kita kembali membalikan bahwa yang jual itu adalah muslim. Kalaupun dia menjualnya seperti itu maka tentunya dia ditanggung dosanya, ya. Karena dia menjual sesuatu yang diharamkan. Jadi kita lihat itu juga kalau orang biasa istilahnya ayam tiren, ayam yang mati kemarin kemudian istilahnya disembelih nanti setelah mati, itu yang disebutkan tadi adalah bangkai, ya. Bangkai. Jadi dia harus mati dalam sembelih. Yang kita juga hati-hati juga, terkadang ada disembelih, ya. Disembelih tetapi bukan sembelihan itu yang mematikan itu. Masih goyang, masukkan dia juga. Nanti kan itu kalau kita itu jangan masih goyang-goyang sudah langsung dimasukkan di enunya itu, disiram air panas. Jadi yang mematikan dia adalah
air panasnya, ya, atau putar-putarnya itu, ya, itu juga dia tergolong masuk dalam babi karena bukan sembelihan tadi itu yang mematikan. Ini juga memang perlu sebenarnya sudah ada namanya juga komunitasnya itu, ya, untuk pemotongan secara Islam itu, secara halal itu, ya. Dan sudah ada juga dari MUI juga itu untuk sertifikasi halal itu makanan secara makanan yang atau hewan yang dipotong itu sudah kan bisa dari kaum muslimin pengusaha muslim mesti memperhatikan ya hal-hal tersebut supaya kemudian kita juga kaum muslimin bisa merasa tenang dengan mengkonsumsi sembelihan tersebut. Justru di luar negeri kan ya itu diperhatikan itu, ya, di Eropa dan seterusnya di Amerika itu diperhatikan itu sertifikasi halal itu. Jadi orang Islam, oh ini ada sertifikasi halal berarti insyaallah halal, tidak ada keraguan lagi. Tapi kita di Indonesia ya bisa jadi stempelnya saja, tapi prosesnya gitu tidak mengetahui. Allah. Ya mungkin dari jamaah ibu ada yang mau disampaikan di belakang. Ya silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz mengenai air hujan. Iya. Ya, tadi itu ada saya pernah mendengar kalau air hujan yang tidak ada langsung dari langit, kemudian ditampung langsung sudah tanpa melalui perantara, kemudian ditampung dan dibacakan Al-Fatihah 7 kali, itu katanya obat untuk segala macam penyakit. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah memang pernah ada yang mencontohkan seperti itu di zaman Rasulullah mungkin atau para sahabat? Mohon dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagus ada baca-bacanya. Jadi air hujan itu kan memang air berkah, ya. Wa nazzalna minas samai mubarakan. Kami telah menurunkan air hujan dari langit itu dengan penuh keberkahan. Ya. Ya. Kalau kita kan biasa hujan, kebanyakan hujan. Kalau di Arab sana kan itu kalau hujan ya mungkin beberapa kali setahun saja, ya. Jadi saking senangnya juga kalau hujan, ya. Air hujan tentunya adalah air yang murni, ya. Jadi kalau ditarik tadi kan ini bisa menjadi ini, ya. Mungkin di bawahnya sedikit air zam-zam, ya. Kalau air ini, ya. Air hujan tersebut, ya. Kemudian manfaat air hujan tentunya banyak sekali, ya. Termasuk juga bisa juga sebenarnya kita mandi air hujan, ya, selama tidak tentunya melampaui batas, ya. Itu juga disebutkan dalam riwayat itu, ya, untuk mengambil keberkahan dari air hujan, terutama hujan yang baru pertama kali turun, ya. Nah, terkait dengan baca-baca tadi itu, ya, baca-baca itu membaca surah Al-Fatihah 7 kali kemudian bisa mengobati segala macam penyakit, ya. Sebenarnya dari satu sisi saya tidak mau bisa menyalahkan, ya, karena juga salah satu di antara baca-baca yang bisa dibaca untuk mengobati penyakit adalah surah Al-Fatihah, ya. Jadi ketika kita misalnya ada anak kita demam sakit, kita bisa ambilkan air, kemudian niatkan karena Allah untuk obat, baca surah Al-Fatihah, kemudian diniatkan untuk jadi obat, ya. Jadi itu biasa menjadi ruqyah, ya, bacaan-bacaan yang syar'i, ya. Jadi surah Al-Fatihah bisa menjadi obat, ya. Walau alam, ya, kalau misalnya dia akan terus sebagai obat segala penyakit, ya. Tapi Al-Fatihah, bacakan surah Al-Fatihah di air, ya, kita niatkan, kita ruqyah untuk jadikan obat, ya. Allah alam, itu adalah sesuatu yang iya. Ya, karena waktunya sudah saya mohon itu sudah masuk. Ya, baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita telah tadabburi suatu ayat dari ayat-ayat Allah yang Allah SWT, dan tentunya kesimpulannya yang pertama adalah, ya, bagaimana kita memperhatikan makan minuman kita, ya, dari sumbernya yaitu yang halal. Kemudian yang kedua adalah mari kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah atas
karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik kita mengakhiri majelis kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.